info, harus proaktif gitu. Kayak gitu sih. Oke, I see. Nah, tentunya untuk mengikuti, kan namanya juga program enrichment ya, berarti kan harus menambahkan suatu pengalaman baru ke dalam diri. Nah, kira-kira selama study abroad itu benefitnya apa sih yang dirasakan oleh Hafiza? Mungkin tadi udah ke hint sedikit ya di pertanyaan sebelum-sebelumnya gitu, cuma mungkin biar memperjelas aja kira-kira. Boleh mungkin dari Hafiza bagaimana? Benefitnya yang pertama itu karena aku emang sengaja di enrichment study abroad ini aku ingin ambil mata kuliah yang membantu aku bisa punya pengetahuan yang lebih luas lagi, terutama tentang bisnis. Jadi tentang bisnis yang cakupannya lebih luas, dan aku sengaja pilih Cologne Business School karena memang kurikulum mereka itu fokusnya ke bisnis dan manajemen gitu kan. Jadi benefitnya yang pertama ya aku benar-benar dapat apa yang aku mau dari program enrichment ini, karena kan course-nya juga kita milih sendiri kayak gitu-gitu. Jadi aku merasa secara akademik dan knowledge itu aku benar-benar bertambah. Dan selain itu juga yang tadi aku sebutin itu bisa traveling, kemudian punya banyak teman dari background yang beda-beda, karena di kelas aku itu emang kita disatuin anak-anak pertukaran pelajar dari negara lain juga. Jadi bukan cuma anak-anak dari Jerman, tapi juga dari negara lain, itu aku bisa kenal sama mereka. Ini pengalaman yang baru juga buat aku karena aku belum pernah punya sebanyak itu teman dari luar negeri kayak gitu sih. Kayak gitu. I see. Nah, mungkin aku mau minta sedikit ya tips and tricks gitu dari Hafiza gitu yang sudah pernah study abroad gitu ya. Mungkin ini juga akan menjadi tips and trick bagi teman-teman Binusian 2026 ataupun selanjutnya gitu ya akan study abroad. Mungkin boleh dari Hafiza sendiri apa sih tips and tricknya gitu teman-teman semua? Yang paling penting sih karena kalian akan tinggal di luar negeri, jadi aku rasa nggak akan ada orang-orang yang ngingetin kalian kayak jangan lupa ya nanti harus urus ini urus itu. Jadi yang aku bilang tadi itu benar-benar harus cari info sendiri, harus proaktif gitu. Itu termasuk juga dari sebelum berangkat, kayak dari urus visa, karena visa itu kan kita tahu itu lumayan tricky gitu ya, apalagi kalau ada negara-negara yang cukup ribet gitu, kayak dokumennya minta yang lengkap banget atau harus diterjemahin kayak gini. Itu butuh waktu gitu kan. Jadi kalau bisa sih disiapinnya itu seawal mungkin. Jadi kalau tips and trick dari aku itu harus proaktif, cari info sendiri, terus apa-apa tuh kalau bisa dicatat, jangan sampai kayak careless gitu ya, kayak jangan yang ngeremehin apapun, karena hal sekecil apapun tuh bisa dampaknya itu bisa mengganggu rencana kalian mungkin ya. Misalnya ada keteledoran disiapin visa, itu kan nanti visanya bisa ditolak atau semacamnya, itu jangan sampai. Terus juga siapin apapun dari awal, jangan sampai last minute gitu. Terus ya kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang mungkin banyak orang kepo gitu ya, apalagi Jerman. Jerman kan bahasanya bukan bahasa Inggris gitu ya pada umumnya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang. Habisnya ke sana perlu bisa bahasa Jerman nggak? Atau study abroad yang penting bisa bahasa Inggris gitu ke sana? Kalau aku memang pilihnya itu kampus yang mata kuliahnya nggak mengharuskan bahasa Jerman, karena aku sendiri emang nggak bisa bahasa Jerman. Jadi untuk requirement-nya dari kampus sendiri sih cuma bahasa Inggris aja. Kayak gitu sih. Oke, I see. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Hafiza dari aku gitu. Nah, dari Hafiza sendiri boleh nih memberikan pesan kepada para binusian di luar sana yang ingin menjalani enrichment dengan study abroad gitu. Karena kebanyakan kan orang pada pilihnya internship. Nah, ini study abroad yang menarik gitu. Kira-kira apa nih pesan Hafiza bagi teman-teman semua? Pesan aku gimana pun study abroad itu kan prioritasnya belajar ya. Jadi jangan lupa untuk atur prioritas, karena aku ngerti kayak kita udah di luar negeri itu kan rasanya pengen jalan-jalan, pengen ngerasain ini itu, tapi kalau bisa sih jangan cuma banyak have fun-nya aja, tapi mungkin malah jadi bolos kelas terus atau gimana, karena kan ada kampus-kampus yang kayak misalnya nggak ada sistem absensi gitu. Jadi ya sebenarnya sih bisa aja, salah satunya sih di CBS ya, bisa aja misalnya dari awal kelas sampai akhir tuh nggak masuk sama sekali, itu bisa aja. Cuma kan itu sayang gitu ya, jangan sampai.
kayak jangan sampai di semester enrichment kita udah semester ke-6 atau ke-7 terus selama di BINUS kita udah bisa pertahanin nilai, pertahanin IPK, tapi giliran udah di akhir-akhir tiba-tiba harus turun nilainya karena keteledoran sendiri, itu sayang banget. Dan aku paham untuk adaptasi cara belajar itu akan sulit, jadi jangan lupa atur prioritas yang benar, tapi juga jangan lupa have fun aja. Oke, baik. Nah, terima kasih sebelumnya pada Hafizah yang sudah mau tanya-tanya sama aku hari ini. Dan terima kasih juga pada Binusia yang telah mendengarkan cerita Hafizah. Sampai jumpa di cerita sis lainnya. Bye-bye semua.